Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian rutinitas kita, kajian talaki Al-Quran, sama-sama kita membenahi bacaan Al-Quran, dan juga akan kita kaji sedikit hadis-hadis tentang yang membahas kesempurnaan sifat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta fisiknya. Baik, berhubung karena kemarin kita memasuki tahun baru Islam, maka saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga amal ibadah kita di tahun-tahun yang lalu diterima Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjadikan tahun-tahun ke depan kita menjadi sosok hamba-hamba Allah yang lebih meningkatkan kualitas ibadahnya dan juga meningkatkan kualitas ibadah baik secara horizontal maupun secara vertikal. Sosial dan ta'abud kepada Allah dua-duanya harus seimbang. Baik, insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjut hadis yang berkenaan masih tentang bab pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya yang berkenaan dengan pakaian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memakai pakaian eh, yang bisa dikatakan kamis ya atau bisa dikatakan gamis, pakaian terusan, dan juga nanti akan kita lihat beberapa model-model lagi yang dijelaskan tentang pakaian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pertemuan yang lalu itu pernah menjadikan pakaian atau baju dari ketmir, ya baju dari Yaman, ya dari bahan baju dari Yaman itu diletakkan di bagian pundaknya kemudian sholat. Maka hal itu menjadikan sunnah bagi kita kalau ingin sholat maka letakkan rida atau pakaian apapun di bahu kita. Kemudian ada hal-hal yang patut kita catat bahwasanya berpakaian yang dianjurkan di dalam Islam itu dua hal, dua perkara. Kemarin kita sudah bahas, yang pertama adalah menutup aurat dan yang kedua sepantasnya atau bisa dikatakan sesuai dengan kepantasan. Adapun hal-hal yang dilarang atau yang sangat-sangat harus dijauhi di dalam berpakaian bagi seorang muslim, yang pertama karena israf, ya. Israf berlebihan, yang kedua karena makhilah, sombong, dan yang ketiga karena syuhrah, yang ketiga karena tasyabbuh, ya, tasyabbuh menyerupai orang fasik atau menyerupai orang-orang non muslim atau orang kafir atau pakaian ciri khas mereka yang kita serupai. Adapun pakaian yang sudah lumrah familiar yang sering dipakai orang non-muslim atau muslim itu tidak menjadikan sebagai hal yang dilarang. Ada satu lagi kemarin saya lupa menjelaskan, yang harus dijauhi adalah karena syuhrah. Ya, ada satu hadis yang mengatakan tentang pakaian syuhrah. Syuhrah itu apa? Syuhrah itu adalah pakaian yang dimana kalau seseorang memakai pakaian itu menjadi sosok perhatian. Nah, itu namanya syuhrah. Artinya kita pakai baju sesuatu itu karena ingin dipuji, karena ingin menjadi pusat perhatian, itu banyak sekali ya. Makanya kalau desainer-desainer baju sekarang itu justru mendesain baju supaya menjadi pusat perhatian. Nah, ini yang harus kita hindari. Maka pakai pakaian yang kira-kira tidak menjadi pusat perhatian. Gitu. Ya, maksudnya kalau ada pakaian-pakaian yang mungkin tergantung banyak emas di bajunya ya. Ya, mungkin kita laki-laki tidak sampai seperti itu. Mungkin kalau bagi perempuan ada yang manik-manik, bling-bling dan segala macam yang menjadi pusat perhatian sekali gitu. Nah, itu yang harus sangat-sangat dihindari. Nah, syuhrah itu sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunan Ibnu Bajah dikatakan bahwasanya barang siapa yang memakai pakaian karena syuhrah, karena ingin tenar, karena ingin menjadi pusat perhatian, maka hari kiamat itu Allah akan memasangkan atau memakaikan baginya itu pakaian yang terbuat dari api neraka, atau bisa dikatakan juga pakaian yang hina, gitu. Baik, kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin.
حدثنا هشام بن يونس الكوفي حدثنا قاسم بن مالك المزاني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. Ini maksudnya nahwahu ini adalah hadis yang serupa yang kemarin, namun perawinya berbeda, tapi hadisnya sama. Apa hadisnya? Tentang doa yang diajarkan oleh Nabi kalau memakai pakaian yang baru. Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Selanjutnya haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Mu'adz bin Isyam haddatsana Abi an Qatadah an Anas bin Malik qala kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarah. Nah, sekarang yang dibahas di dalam hadis ini bahwa ada model pakaian atau model baju yang terbuat dari bahan atau dari kain yang disebut dengan seringnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pakai atau disebut dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senang memakai pakaian yang terbuat dari bahan ini. Apa itu bahannya? Hibarah. Apa itu hibarah? Seperti semisal katun. Ya, bahannya seperti bahan katun. Artinya tidak membuat panas, malah menjadikan dingin. Nah, ini kalau jubah-jubah terdahulu sebagian eh, jubah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbuat dari bahan yang semisal katun. Mungkin tidak sama persis katun seperti sekarang, tapi bisa dikatakan semisal katun. Selanjutnya haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Abdul Razak akhbarana Sufyan Ats-Tsauri an Aun bin Abi Juhaifah an abihi qala ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'annahu anzuru ila bariqi saqaihi. Ini hadis sebenarnya sudah kita bahas, sudah kita papar kemarin di pembahasan tentang bagaimana indahnya fisik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini diulangi kembali. Ra'aitu kata Abu Juhaifah, dari ayahnya Abu Juhaifah diriwayatkan, aku pernah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengenakan hullatun hamra. Apa itu hullah hamra? Hullah hamra itu pakaian luar, ya, pakaian yang dipakai luaran sebagai luaran, jubah luaran. Dan jubahnya itu kebetulan berwarna merah. Merahnya itu bukan merah yang ngejreng, bukan merah yang terlalu membuat mata kita sakit, enggak, tapi merahnya merah yang agak kehitam-hitaman, bisa dikatakan merah eh, merah marun, ya, bisa dikatakan merah marun dan sejenisnya. Ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi, seakan-akan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang merah hullatun hamra tersebut, yang terlihat yang menjadi titik fokus, ternyata ini sahabat Nabi salah fokus, ya. Fokusnya kemana? Fokusnya ke betis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tersingkap sedikit, maka sahabat Nabi melihat, subhanallah, terlihat betis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu putih seperti bariqi saqaihi, seperti apa? Di sini diumpamakan seperti sinar kilatan daripada petir, begitu. Maksudnya begitu elok, begitu indah, begitu terlihat putih yang begitu bersinar gitu. Ketika Nabi memakai pakaian yang merah. Nah, ini sahabat Nabi salfok dengan betisnya Nabi, ya. Subhanallah, apalagi kita kalau kita bertemu dengan Nabi mungkin banyak hal yang kita jadi yang bikin kita salfok. Ya. Qala Sufyan nurahu hibarah. Ya, ada yang mengatakan hibarah. Baik. Haddatsana Ali bin Khashram, akhbarana Isa ibn Yunus an Israil an Abi Ishaq anil Barra bin Azib. Qala ma ra'aitu ahadan minan nas ahsana min hullati hamra. Maka dari Barra bin Azib juga meriwayatkan bahwa beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat ada seseorang yang memakai hullah hamra, ya, pakaian luaran yang berwarna merah tadi, yang lebih indah daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari menurut Barra bin Azib ini, yang sepantasnya memakai pakaian yang luaran, baju luaran atau jubah yang merah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. In kanat jummatuhu la tadribu qariban min kabaihi. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berkondisi rambutnya itu panjang dan panjangnya itu sampai mengepak kepada bahunya. Dari hadis-hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memakai pakaian yang berwarna merah, meskipun ada
larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakai pakaian yang merah. Tapi merah yang dimaksud oleh Nabi itu adalah merah yang begitu menarik perhatian, merah yang membuat mata orang sakit ketika melihatnya gitu. Merah yang membuat pusing gitu, yang terlalu ngejreng, itu yang dilarang. Tapi kalau merah yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merah yang diperbolehkan adalah merah yang ada coraknya atau merah yang bercampur kehitam-hitaman, itu sangat diperbolehkan. Kemudian hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Ubaidullah bin Iyad, huwa bin Laqit. Itu anak daripada sahabat Nabi yang bernama Laqit. An abihi, dari ayahnya Laqit. An Abi Rimsah, dari ayahnya Rimsah. Qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaran. Kata sahabat Nabi Abu Rimsah, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dilihat dalam keadaan dalam pakaiannya yang warna hijau, ya, berwarna hijau. Burdan itu, burdah itu pakaian yang bisa dikatakan pakaian yang tidak nyambung seperti kamis. Dia seperti dua potongan, ada bagian bawah dan ada bagian atas seperti pakaian kita sekarang, bisa disebut dengan ada sarungnya dan ada pakaian yang atas. Maka itu disebut dengan burdah. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpakaian burdah yang berwarna hijau, hijau di bawah, hijau di atas. Subhanallah, kalau kita bayangkan sungguh indah ya. Nabi pakaian yang hijau, kemudian dengan wajahnya yang elok, dengan warna kulitnya yang begitu indah, sangat memukau. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين. Ini juga kata siapa ini? Kata binti Makhramah, anak daripada Makhramah, artinya ini sahabiah, seorang perempuan, sahabat Nabi yang perempuan, pernah melihat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengenakan pakaian yang potongan, yang seperti kita jelaskan tadi, atau ada bagian bawah dan ada bagian atas, bukan gamis. Kanata biza'faran, dan pakaian itu terlapisi dengan za'faran. Apa itu za'faran? Za'faran itu adalah sejenis seperti pewarna pakaian, ya, tapi warnanya bukan merah, warnanya kuning. Warnanya kuning. Biasanya pakaian-pakaian orang dahulu kalau sudah usang, kalau sudah dilihat sudah kayak seperti kelihatan lama, usang, warnanya sudah tidak jelas, maka dicelupkan dengan za'faran sehingga terlihat baru. Tapi za'faran ini warnanya kuning. Warnanya kuning. Waqad nafadathu fil hadithi qissatun tawilah. Maka sudah terlintas hadis ini yang menjelaskan tentang kisah yang panjang. Maksudnya hadis ini ada cerita yang panjang tentang hadis ini. Tentang seorang ibinti Makhramah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpakaian yang dilapisi dengan za'faran yang berwarna kuning. Nah, seperti baju yang saya pakaikan warna kuning, tapi ini bukan za'faran. Ini memang asli warnanya kuning. Nah, baik. Dari sejarah hadis-hadis yang kita bacakan itu kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpakaian bukan hanya putih saja, tapi nanti ada anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan para sahabat agar berpakaian memakai pakaian yang putih. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata pernah pakai pakaian yang berwarna kuning, pernah pakai pakaian yang berwarna hijau, dan juga pernah pakai pakaian yang berwarna merah. Hadis selanjutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Bishr bin Mufaddal, an Abdullah bin Uthman bin Khuthaim, an Sa'id bin Jubair, an Ibn Abbas. Dari hadis Ibnu Abbas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ai alaikum bil bayadi min athiyab, liyalbisaha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum, fa innaha min khairi thiyabikum." Kita melihat seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat hukum kesunnahan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sesuatu yang itu bagian daripada sunnah, secara fi'liyah, secara pengamalan Nabi, maksudnya Nabi itu pernah mengamalkan, pernah mengerjakan itu,
maka itu menjadi sunnah yang pertama. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memakai, artinya sudah mengerjakan hal itu dan kemudian menganjurkan kembali, itu menjadi prioritas. Maksudnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pakai pakaian yang berwarna putih. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh menganjurkan dengan perkataannya agar memakai pakaian yang putih, berarti pakaian yang berwarna putih menjadi keprioritas. Menjadi pakaian prioritas bagi umat muslim. Kalau pakaian yang berwarna lain boleh, boleh, diperbolehkan. Tapi kalau yang prioritasnya dan menjadi kesunahan yang sangat-sangat dianjurkan adalah pakaian yang berwarna putih. Apalagi kalau di dalam beberapa hal yang kita ingin mengerjakan sunnah, mengerjakan ibadah, maka pakailah berwarna putih. Khususkan pakai pakaian warna putih kita, prioritas pakaian tersebut terhadap amal-amal ibadah prioritas. Maksudnya apa? Ketika ingin berta'abbud, ketika ingin beribadah ke masjid, maka pakai warna putih. Ingin menuntut ilmu, maka pakai berwarna putih. Ingin mengerjakan sholat sunnah hari raya pakai warna putih. Sholat Jumat pakai warna putih. Namun di luar itu kalau ada ingin kondangan atau ingin pergi ke apa maksudnya ke tempat-tempat acara walimah dan lain sebagainya silahkan pakai warna yang bermacam-macam. Mungkin kalau kita sekarang familiarnya warna batik ya batik begitu. Selanjutnya haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Abdurrahman bin Mahdi haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Shabib. An Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasul bayadha fa innaha athhar wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Tadi hadis tadi belum habis saya jelaskan. Alaikum bil bayadhi minathiyabi, sehendaknya kalian itu memakai pakaian yang berwarna putih liyal bisaha ahyaukum, agar karena pakaian putih itu sehendaknya dipakaikan bagi orang yang hidup, ya, artinya bagi orang-orang yang di kalangan kalian masih hidup, dan juga wakaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah keluarga-keluarga kalian atau orang-orang sekeliling kalian atau bisa disebut dengan jenazah orang yang meninggal dengan pakaian yang berwarna putih juga. Fa innaha min khairi thiyabikum, maka itu adalah pakaian yang terbaik bagi kalian. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pakaian yang berwarna putih bukan hanya bagi orang yang hidup, tapi bagi orang yang mati, orang yang meninggal juga dikafankan, disunahkan dengan berwarna putih. Hadatsana Muhammad bin Bashar. Ini kita bacakan tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ilbasu bayadha fa innaha athhar wa atyab." Pakailah pakaian yang berwarna putih. Bayat ini putih, yang berwarna putih, fa innaha athhar wa atyab. Maka sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu terlihat lebih indah, lebih bersih, dan juga lebih indah. Wa kaffinu fiha mautakum, dan juga kafankanlah orang-orang mati sekeliling kalian dengan yang berwarna putih. Hadis selanjutnya, hadatsana Ahmad bin Mani, hadatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, hadatsana Abi an Mus'ab bin Syaibah, an Safiyah binti Syaibah, an Aisyah, dari ibunda Aisyah mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadah wa alaihi mirtu sya'arin aswad. Ini pakaian yang baru lagi yang pernah dipaparkan oleh saya ibunda Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah zata ghadah pada kondisi bisa dikatakan pada musim dingin, ya, pada saat musim dingin. Wa alaihi mirtu sya'arin aswad, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pakai pakaian luaran. Kita simpulkan pakaian luaran itu seperti jaket, ya, bisa dikatakan seperti jaket sya'arin aswad yang terbuat dari bulu-bulu. Bulu apa? Bulu-bulu domba, atau pakaian yang terbuat dari bahan wool, ya, bahan domba yang ada yang masih berbulu, yang masih apa namanya, yang masih ada bulu-bulu dombanya, ya, yang terbuat dari bahan wool gitu ya, tapi yang berwarna hitam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pakai juga yang berwarna hitam, pernah pakai jaket yang berwarna hitam yang terbuat dari bahan wool gitu. Hadatsana Yusuf bin Isa hadatsana Waqi' hadatsana Yunus bin Abi Ishaq an Sya'bi an Urwah bin Mughirah bin Syu'bah an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyah dayyiqatal kummain
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Urwah bin Mughirah dari Syu'bah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai pakaian yang dikatakan dari jubbah Romawi, jubbah yang model Rum dari Romawi. Bagaimana jubbahnya? Jubbah Romawi itu karakteristiknya bagian daripada lengan itu sempit. Nah, ini dayyiqatal kumain, sempit bagian daripada lengan. Tapi ada jubbah Nabi yang bagian lengannya itu juga besar. Maka jubbah ini itu karakteristik jubbah Romawi. Jubah Romawi itu juga bagian daripada dari kancing pertama sampai daripada ke bawah, itu sampai bahan terusan sampai ke bawah, itu tidak ada kancing. Maksudnya cuman diselimutin begitu saja, tidak terjahit. Jadi mereka itu pakai tali, diikat dengan tali. Itu artinya jubah jubah Romawi. Ya kurang lebih seperti ini gambarnya. Tapi ini eh, jubah versi agak seperti ini, versi Indonesia sebenarnya. Cuman saya ingin menjelaskan ya kurang lebih jubah Romawi ini seperti ini. Jubah yang terusan sampai ke bawah dan itu hanya diselimuti begitu saja tapi ada talinya, diikat dengan tali gitu. Baik, jubah Romawi itu tidak ditemukan oleh sahabat-sahabat sehingga seperti jubah-jubah yang lain yang bisa dimuseumkan di dalam Topkapi di Istanbul, maka tidak ada contohnya. Maka kita jelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memakai pakaian yang bermodel seperti jubahnya jubah Romawi. Baik, ini hadis sampai hadis ke-70 kita paparkan terkait dengan pakaian-pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita simpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berpakaian pakaian yang bermacam-macam. Ada yang gamis, ada yang bahan potongan, ada baju dan ada sarungnya. Kemudian warnanya juga bermacam-macam, ada kuning, ada merah, ada hijau dan juga pernah hitam juga yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahannya juga bermacam-macam, ada bahan katun dan juga bahan wol. Maka semua hal itu diperbolehkan. Asal yang tidak diperbolehkan ada 4 hal yang pernah kita jelaskan kemarin tentang hal-hal yang dilarang memakai pakaian dengan unsur-unsur adanya 4 perkara tersebut. Namun selain itu silahkan pakai. Baik, ini saya rasa hadis yang kita paparkan tentang pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada cerita menarik tentang pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita kisah tentang baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada banyak eh, kisah yang sangat populer, tapi tidak tentu valid. Ya, tidak tentu valid. Dan saya juga tidak pernah mendapatkan riwayat yang sahih tentang riwayat ini. Namun populer di kalangan banyak cerita-cerita yang lain. Sedangkan para sahabat-sahabat di dalam juga disebutkan di dalam Bughyatul Bughyatul Murtasyidin. Ya, ini sebuah kitab dan itu juga para ulama mengutip kisah ini. Apa kisahnya? Kisah tentang pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang pengemis datang mengetuk pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada baju, dia meminta sedekah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengemis ya, artinya datang ke rumah Nabi, kemudian meminta beberapa rezeki yang dipunya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saat itu sedang kondisi yang sangat kering, nggak punya apa-apa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada baju yang di sampingnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Sayyidah Aisyah untuk membungkus baju tersebut untuk memberikan kepada pengemis tersebut. Maka pengemis itu merasa sangat gembira, ya, sangat gembira karena mendapatkan baju daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak gembira kalau dapat pakaian daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dia langsung bergegas menuju ke pasar. Niatnya apa? Dia ingin melelang baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia sampai kepada kerumunan, kemudian diteriakin, ya barang siapa yang ingin 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 aku lelang baju Nabi. Siapa yang mau beli baju Nabi ini? Aku jual. Siapa yang harga tertinggi maka aku akan jual kepadanya. Sedangkan di sisi lain ada orang kaya yang buta, ya, yang saat itu beliau punya budak. Melihat informasi tersebut, mendengar informasi tersebut bahwa ada seorang pengemis yang melelang baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata
seorang saudagar kaya yang buta ini menyuruh kepada budaknya agar mendapatkan baju itu. Seberapapun harganya harus dibelinya karena ingin mendapatkan keberkahan dari baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang budak ini bergegas ke pasar dan menjumpai dan kemudian membelinya. Qadarullah dia yang mendapatkan baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bawakan kepada majikannya. Wahai majikan, ini baju yang engkau pesan aku dapat daripada Rasul, daripada seorang pengemis, ini baju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperbuat oleh seorang majikan tersebut? Karena buta, dia menegadahkan tangannya ke langit seraya berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan berkat baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baju Rasulullah ini, bukakanlah mataku, sembuhkanlah kebutaanku. Qadarullah saat itu langsung matanya terbuka. Artinya beliau bisa melihat kembali. Saat itu dia berikan imbalan kepada budaknya karena sudah mendapatkan baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diberikan imbalan? Dia merdekakan budak tersebut. Wahai budakku, setelah ini engkau merdeka. Aku merdekakan begitu saja. Kemudian setelah itu pakaian tersebut dibawa oleh majikan tersebut bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan para sahabatnya. Kemudian dia bertemu dengan Nabi, dia bawakan baju tersebut. Wahai Rasulullah, aku membawakan baju dan ini bajumu. Ini bajumu. Aku dapatkan dari budakku, budakku mendapatkan daripada seorang pengemis. Dia ceritakan panjang lebar tentang kisah bagaimana dia dapatkan baju tersebut. Sehingga ternyata dengan keberkahan bajumu wahai Rasulullah aku bisa melihat kembali dan kebutaanku sembuh. Allah yang menyembuhkan kebutaanku karena berkat bajumu. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti terlihat tertawa, tertawanya itu dikatakan di dalam riwayat sampai gigi geraham Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian belakang itu terlihat. Artinya saking lebarnya senyuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tertawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bagaimana keberkahan sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membawa pulang baju tersebut mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, lihat baju ini. Baju ini sudah membawa keberkahan. Ada 3 keberkahan. Yang pertama memberikan manfaat bagi orang miskin. Kemudian yang kedua menyembuhkan orang buta. Yang ketiga memerdekakan hamba sahaya. Subhanallah. Ini berkahnya apa yang dipunya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi riwayat ini tidak valid. Jadi saya tidak ingin mengatakan ini riwayat yang betul, enggak. Ya, kita bisa ingin mengambil ibrah saja, pelajaran daripada apa yang kita dengarkan. Namun ada hadis yang sahih, riwayat yang sahih yang tertuang di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika dijumpai ya, bertemu dengan ada pakaian Nabi yang anak kecil itu disuruh menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nyuruh ibunya pergi ke rumah Nabi dan minta baju Nabi. Ya, ini artinya ibunya yang meminta salah satu baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat ingin memiliki baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia suruh anaknya untuk meminta baju kepada Nabi. Maka saat itu apakah Nabi menolak? Tidak. Ya. Anak kecil tersebut meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bolehkah aku meminta satu bajumu? Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mengatakan, boleh, tapi engkau ambil nanti di waktu siang setelah sholat zuhur ya. Ya. Nah, karena aku sedang mengejar nanti bajunya engkau ambil setelah zuhur. Dia balik lagi, anak kecil tersebut balik lagi kepada ibunya, kemudian mengatakan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nanti bajunya disuruh ambil nanti waktu zuhur. Maka ibunya tidak terima. Ndak boleh, kamu harus minta sekarang. Apa yang dipakaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang, itu yang kamu minta. Maka anak laki-laki tersebut balik lagi, kemudian minta kepada Nabi, wahai Rasulullah, kata ibuku, yang engkau pakaikan sekarang itu saja yang kau berikan kepadaku. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau balik ke rumah, beliau ladeni anak-anak tersebut, beliau balik, kemudian beliau lepaskan bajunya, beliau ganti baju tersebut, beliau minta kasih baju yang sudah dikenakan tadi diberikan kepada anak laki-laki tersebut. Subhanallah, begitu akhlak Nabi. Dan kemudian riwayat yang lain mengatakan juga ketika ada seorang sahabat, padahal saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membutuhkan pakaian, banyak pakaian-pakaian yang sudah usang. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pakaian yang baru dari seorang sahabat.
Maka pakaian itu baru saja diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum dites ya, belum apa namanya, belum dikenakan, belum belum fitting istilahnya ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru mendapatkan. Kemudian dalam perjalanan pulang itu ada seorang sahabat yang katanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, engkau mendapatkan pakaian? Ya, aku mendapatkan pakaian yang baru. Bolehkah aku menerima pakaian itu? Ternyata sahabat ini meminta pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang lain melihat peristiwa itu, ya, melihat kejadian itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah menolak? Tidak, tentu saja tidak. Apa saja yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meski Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membutuhkannya, seperti mungkin uang, harta dan lain sebagainya. Meski Nabi nggak punya, tapi Nabi itu berani berhutang kepada sahabat yang lain, memberikan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi hanya pakaian yang baru yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin memang membutuhkan pakaian tersebut, tapi hanya sekedar pakaian, semena-mena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan begitu saja. Maka sahabat yang lain ini melihat peristiwa tersebut sampai marah, ya, mendekati orang tersebut. Ya, wahai fulan, mengapa engkau minta pakaian Nabi? Padahal Nabi itu sudah tidak ada lagi pakaian yang lain. Aku melihat pakaian yang dikenakan itu saja. Sudah usang, sudah lama. Maka saat itu, ya, sahabat ini tidak protes, ya, tidak protes, tidak sama sekali protes, dan kemudian sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum lalu pulang. Begitu akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Maka dua riwayat ini sahih, tertuang di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi riwayat cerita yang kisah yang pertama, yang memberikan 3 keberkahan tersebut, itu riwayatnya tidak valid. Namun populer. Di dalam beberapa kitab-kitab itu dibahas, diceritakan oleh para ulama. Hanya untuk apa? Ingin mengungkapkan begitu kemurahan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ajwadun nas, seorang manusia yang sangat murah hatinya. Ajwadun nas itu yang sangat lemah lembut, sangat murah hatinya. Subhanallah. Itu begitu salah satu akhlak mulia daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sesi talaki, saya ingin sedikit menjawab pertanyaan Ibu kemarin. Ibu siapa yang menanya, yang bertanya? Ibu Bu Yani. Yani. Kalau ya, Ibu Yani, tentang bagaimana hukum seorang wanita yang sudah sepuh, ya, apakah boleh menanggalkan jilbabnya atau tidak. Baik, setelah saya lihat ternyata ada ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi pakaian yang boleh dikenakan oleh orang yang sudah sepuh. Maka itu tertuang di dalam surah An-Nur ayat 60. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun ay yadh'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizinah. Wa ay yasta'fifna khairul lahunna wallahu samii'un 'alim. Wal qawa'idu minan nisa. Ada sekelompok manusia, sekelompok wanita yang memang tidak diperintahkan kembali, tidak dianjurkan kembali, atau tidak berharap untuk menikah lagi. Ya, ini syaratnya. Tidak berharap untuk menikah lagi. Artinya tidak ingin menikah lagi. Falaisa alaihinna junahun. Maka tidak ada dosa bagi mereka ayyadha'na thiyabahunna, untuk melepaskan pakaian mereka. Ghaira mutabarrijatin bizina. Syaratnya ghaira mutabarrijatin bizina. Syaratnya asalkan tidak memperlihatkan zina, perhiasan mereka. Wa yasta'fifna khairul lahunna. Tetapi kalau seandainya mereka masih ingin menjaga kehormatan mereka dan menutup kepala mereka, menutup pakaian mereka, khairul lahunna, itu terlebih baik mereka, terbagi mereka. Artinya kalau masih mereka menjaga kehormatan mereka, itu lebih baik bagi mereka. Wallahu samii'un alim. Baik, ini ayat sebenarnya memberikan contoh bahwasannya begitu kompleks ajaran agama Islam itu membahas tentang hukum-hukum, sampai kepada wanita yang sudah lansia saja dibahas. Ada perlakuan khusus, ya, bagi lansia, wanita lansia yang tidak diberatkan hukum sebagaimana dia dalam keadaan muda. Ini sangat-sangat luar biasa. Artinya Islam begitu sangat kompleks mengurusi tentang bagaimana aktivitas manusia dari mulai lahirnya sampai tua renta.
Ini ayat berlaku bagi wanita, yang dimana wanita itu masih diperbolehkan, diringankan. Ini dalam konteks keringanan, diringankan bagi wanita untuk diperbolehkan melepaskan jilbabnya. Ini tidak sebenarnya ini tidak dinyatakan apakah itu jilbab, tidak dikhususkan kepada jilbab. Hanya diberikan keterangan ayyadhna thiyabahunna. Thiyabahun itu adalah pakaian. Maka para ulama mufassir dan ulama-ulama fikih mentafsirkan thiyab itu, pakaian itu ada dua. Yang pertama, boleh jadi thiyab itu adalah pakaian luaran. Pakaian luaran. Maksudnya pakaian luaran itu apa? Pakaian luaran orang-orang muslim terdahulu ya, yang diperintahkan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu memakai, ada yang disebut dengan jilbab ya, khimar. Setelah memakai khimar dan pakaian jubahnya, jalabiahnya, tapi juga memakai pakaian luaran lagi. Artinya yang ditutup dari ujung kepala sampai mata kaki. Itu ada pakaian yang seperti itu yang diselimutin, ya, yang diselimutin seluruh tubuhnya. Itu pakaian wanita terdahulu. Maka sesuai dengan konteks ayat ini, maka yang diberikan keringanan bagi wanita yang lansia, ini yang lansia maksudnya juga bukan dibatasi oleh umur. Ya, jadi tidak bisa kita katakan boleh umur yang sudah menopause, bukan. Bukan itu yang jadi tolak ukurnya. Bukan wanita yang sudah menopause, bukan wanita yang sudah berumur 50 tahun atau 60 tahun, bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah la yarjuna nikahan. Yang pertama, tidak mengharapkan lagi kepada nikah. Artinya tidak membutuhkan kepada pernikahan lagi. Dia tidak punya syahwat lagi bagi pria. Dan satu lagi, pria juga ketika melihatnya tidak punya syahwat. Sama-sama tidak punya syahwat. Artinya tidak ada rasa keinginan ketika melihat wanita lansia. Pria ketika melihat wanita lansia ini tidak punya syahwat. Dan wanita lansia ini juga sudah tidak berkeinginan lagi untuk menikah. Sudah menopause. Juga artinya sudah tidak bisa lagi mempunyai anak. Ya, tidak bisa lagi hamil. Juga tidak ada rasa keinginan untuk menikah. Nah, ini yang terutama. Itu yang jadi tolak ukurnya, bukan umur. Karena kalau umur repot. Ada masih nenek-nenek sekarang itu, nenek-nenek canggih itu 60-70 tahun masih awet muda. Apalagi kalau di Jakarta banyak fasilitas yang luar biasa, bisa oplas dan segala macam. Maka repot kalau jadi tolak ukurnya umur. Dan juga kalau menopause saja juga tidak bisa jadi tolak ukur. Ya, artinya menopause sudah tidak haid lagi, dan itu tidak bisa jadi tolak ukur. Kenapa? Karena meskipun ada wanita yang sudah menopause tapi masih ingin menikah. Artinya masih tetap menjaga diri, masih tetap berdandan, artinya dia masih menonjolkan perhiasannya, masih ingin melakukan pencitraan terhadap tubuhnya. Nah, itu maka masih dilarang. Tidak boleh bagi wanita yang seperti itu. Namun wanita yang diperbolehkan, pendapat yang pertama tadi, meninggalkan pakaian luarannya itu adalah pakaian yang disebutkan pakaian yang menutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau itu dilepas, maka khimarnya tetap ada, pakaiannya juga tetap ada. Itu pakaian luaran saja. Ada pendapat yang kedua tentang siap ini, yaitu khimar, kerudung, yang dijelaskan oleh para mufasir, yaitu kerudung. Apabila dilepaskan kerudung tersebut, maka terlihatlah rambutnya langsung. Maka itu juga boleh jadi yang disebut dengan siap itu adalah kerudungnya. Ketika dilepaskan, maka secara utuh rambutnya terlihat. Tapi bukan pakaiannya, bukan pakaian dalam, bukan. Tapi yang dimaksud adalah jilbabnya, kerudungnya. Maka kerudung tersebut, kalau kita ingin berdiri pada pendapat yang kedua, yaitu siap yang disebutkan adalah kerudungnya ketika dilepas langsung kelihatan rambutnya, apakah boleh berlaku hukum tersebut bagi seorang wanita, bisa berlaku bagi wanita lansia yang memang syaratnya adalah tidak punya hasrat lagi untuk menikah dan juga tidak punya hasrat lagi untuk mempercantik dirinya. Dan juga bisa dikatakan pria ketika melihat wanita tersebut memang sudah tidak berhasrat. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka boleh
diringankan hukum bagi wanita tersebut untuk melepaskan pakaian luarnya atau melepaskan kerudungnya. Tapi hanya kerudung, kalau pakaian tidak boleh. Nah, itu tentang ayat yang menegaskan hukum keringanan bagi wanita yang lansia. Itu mungkin yang saya dapat paparkan. Semoga menjadi pelajaran dan jelas bagi kita semua. Baik, yang ada yang ingin ditanyakan, silakan kita berdiskusi sejenak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Syama'il Muhammadiyah ini tidak dibahas tentang kesederhanaan Rasulullah, kesederhanaan Rasulullah dalam berpakaian. Dalam arti pakaian Rasul itu sebenarnya ada yang ada tambalannya gitu, Ustaz. Sama yang sampai-sampai Sayyidina Umar pernah berkata, Abu Bakar telah mewariskan sesuatu yang sulit untuk diikuti. Kemudian Sayyidina Abu Bakar juga berbicara bahwa Rasulullah telah mewariskan sunnah yang sangat sulit untuk diikuti. Halo? Baik, dilanjutkan. Ya, ya. Jadi padahal kalau kita telah Rasulullah itu kan menikah dengan Siti Khadijah itu mas kawinnya aja 20 unta muda. Itu kalau sekarang udah 1 miliar mungkin ya. Lebih Kemudian daripada iya miliaran, mungkin. triliunan Ya. bisa dikatakan. Terus menurut ada yang menghitung kekayaan Rasulullah sebetulnya besar juga 1,2 triliun katanya. Jadi itulah seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah telah benar-benar mewariskan yang sangat sulit untuk diikuti. Bagaimana ini komentarnya Ustadz? Ya, Masya Allah. Ya, betul sekali. Begitulah eh, apa seorang nabi ya yang memang sudah dianugerahkan akhlak yang begitu mulia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sosok Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bisa menyamakan beliau. Maka sosok Nabi dari segi sifat dan fisiknya itu memang menjadi seorang contoh, uswah, teladan bagi semua makhluk. Ya, artinya bukan manusia saja, semua makhluk, semua makhluk. Maka terkhusus bagi manusia yang dianugerahi akal dan kita khususnya bagi seorang muslim yang harusnya mencontohi ketauladanan bagi baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keteladanannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah kesederhanaannya. Kalau kita katakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kurang kaya apa? Tidak ada. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, subhanallah, sudah dianugerahi kekayaan. Namun, Nabi memakai kekayaan tersebut itu bukan hanya untuk dirinya saja, tapi semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan semua kekayaan itu adalah untuk kepentingan dakwahnya. Maka dalam hal tersebut kita dapati di dalam perjalanan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dengan serba kesederhanaan. Sehingga sahabat Umar pun ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di lantai, yang lantai itu bukan beralaskan dengan ubin, kalau kita mungkin beralaskan keramik, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidur langsung beralaskan dengan tanah. Maka bagaimana seorang khalifah, seorang eh, pemimpin umat Islam yang saat itu umat Islam sudah sangat besar sampai ekspansinya itu sudah ke antero belahan dunia. Maka seorang pemimpinnya adalah seseorang yang tidur beralaskan tanah saja. Kalau kita bandingkan dengan dengan pemimpin-pemimpin Romawi, pemimpin-pemimpin Persia saat itu yang hidup bergelimpangan harta, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat Umar, wahai Umar, kenapa engkau bersedih melihatku tidur di ubin? Tidur di lantai yang beralaskan tanah.
Bahwasannya begitulah kehidupan kita umat muslim. Nah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau melihat mereka para kaisar itu tidur empuk, ya artinya di apa namanya beralaskan kasur yang sangat empuk, maka mereka tidak akan mendapatkan kenyamanan itu di akhirat nanti. Sedangkan kita yang kita harapkan adalah akhirat, maka kita berharap kenyamanan itu akan kita dapatkan di akhirat, bukan di dunia saja. Maka ini yang juga dicontohkan oleh sahabat Umar ketika menjadi khalifah. Yang dilihat oleh seorang kaisar daripada Romawi ketika melihat itu, wah takjub sekali. Ini seorang khalifah tidur di lantai beralaskan cuma tanah, itu juga yang dipraktekkan oleh sahabat Umar. Maka kesederhanaan itu yang disebutkan oleh Abu Bakar, begitu sederhananya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat bukan karena tidak punya uang, bukan tidak punya harta, bukan, tapi cara kehidupannya yang begitu. Ya, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apapun yang dia punya, ya, yang beliau punya, beliau sedekahkan, beliau bantu orang-orang yang tidak punya. Kalau kita lihat hadiah-hadiah yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bukan hadiah-hadiah yang kecil. Ya, kalau kita melihat nanti ada hadis yang menerangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihadiahkan sebongkah emas, ya, sebongkah emas dari Kaisar Romawi, beliau ada seorang sahabat yang datang ke rumah beliau dan hanya membawa sekantong plastik mentimun. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Ada kantong plastik ada sahabat memberikan hadiah sekantong plastik mentimun karena sahabat ini tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka dengan timun. Ketika itu dibalas oleh Nabi karena Nabi nggak punya apa-apa, cuman ada hadiah yang barusan diberikan oleh Kaisar Romawi, diberikan seutuhnya sebongkah apa? Sebongkah emas itu langsung diberikan kepada sahabat tersebut. Nah, ini mentimun dibalas dengan emas. Luar biasa. Nabi tidak melihat kekayaan di dunia itu sebagai harta yang harus ditumpuk-tumpuki. Maka seorang nabi juga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seluruh nabi-nabi dan ambia-ambia itu tidak meninggalkan harta, tapi mereka meninggalkan ilmu. Maka oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berperilaku dan bersikap kesederhanaan yang sama seperti nabi-nabi para ambia-ambia terdahulu. Maka itulah ketauladanan yang harusnya kita teladani. Seandainya kita pun kaya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan menyuruh kita untuk tidak menjadi kaya, ndak. Ya. Artinya boleh kaya, boleh dapat harta, cari harta sebanyak-banyaknya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Cari harta dunia dan itu semua orientasinya untuk akhirat. Maka orang-orang yang seperti itu yang beruntung. Kita bukan disuruh untuk hidup miskin, hidup struggle, bukan. Tapi hidup seenak-enaknya di dunia disuruh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga hidup itu harus di dalam kenyamanan itu harus memaknai kesederhanaan, harus mempraktekkan, mengaplikasikan kesederhanaan. Dari harta yang kita punya harus mempraktekkan kesederhanaan juga. Maka pola gaya hidup itu harus sederhana. Gak apa-apa hidup kaya, tapi gaya hidup harus sederhana. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari keteladanannya kita bisa mencontohi itu. Semoga memberikan keteladanan bagi kita semua, uswah yang sangat berharga bagi kita semua, yang insya Allah semoga kita